Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya kayaknya nggak cukup nih part 1, part 2 ngebahas ROBD. Ya, banyak komentar yang muncul tentunya menimbulkan pro kontra ya di dalam komentar, banyak yang setuju ataupun tidak, makin menarik. Nah, makanya di sini gua ngelanjutin untuk mau ngebahas ROBD global. Tapi menariknya di sini ada salah satu YouTuber juga dia, ya. Fanatik banget sama ROBD global. Gue biasanya kalau terlalu fanatik sama sesuatu apapun itu, mau brand Samsung fanatik, Apple fanatik, aneh gitu. Kayak lu di endorse, lu dibayarin apa gimana nih? Nah, tapi ini juga fanatik sama sebuah platform trading ROBD. Sebuah perusahaan, tentunya kalau sebuah perusahaan itu ada positif negatifnya. Pemerintahan aja yang udah segelimet gitu, punya regulasi, karyawannya hebat-hebat, punya kelebihan dan kekurangan. Tentunya muncul tuh ya komentar pro dan kontra seperti biasa. Tapi kalau belain terlalu fanatik, aneh di sini ya. Dan kayak contoh, gue pemain toko kripto. Ada YouTuber yang ngejelek-jelekin toko kripto. Misalkan toko kripto scam, penipuan, jelek gitu. Nah, kalau gue lebih ngeliat ke perspektif, kalau YouTuber ini ngomong bener, ya udah bener. Kalau emang nggak bener, ya udah emang nggak bener. Tapi gue nggak akan belain mati-matian kayak, oh toko kripto lahirnya segini, dia udah punya izin seperti ini, dia begini, dia. Kalau si YouTuber ini ngejelasin kayak sering error, maintenance, sering nyangkut koinnya segala macem. Kalau benar ya benar, dan kalaupun dia salah, kayaknya gue juga males ngebelain. Gue nggak dibayar apa-apa sama toko kripto. Jadi ketika ada yang komentar kayak gitu ya, user experience itu beda-beda gitu. Tapi kalau ada orang yang belain mati-matian kayak udah di endorse, sudah dibayarin atau apa, udah menjalin kerjasama. Nah, di sini ya, ini ya, YouTuber ini sinyalkripto.scr ya. Kayaknya udah paham banget soal kripto, YouTube-nya ngebahas tentang kripto. Ya, hebat banget lah, cerdas banget di bidang kripto. Tapi anehnya terjunnya di ROBD global. Jadi pertanyaan. Nah, kalau ngeliat dari komenannya itu aplikasi baru di-update. Ya. Aduh, bisa baca wish nggak sih? Kayaknya udah kelihatan di sini ya. Bahkan ada expirednya di 2023 di bulan Februari. Bisa baca kan, artinya Whois itu juga pasti paham kan. Walaupun dia bilang sebenarnya itu dikirim ulang nih, ya tetep dong, kan ada tulisannya nih, registrasinya terlihat di sini mau dikirim ulang, ada editing, ada perbaikan. Registrasi ulang, paling nanti adanya di update, kalau emang ada update, ya kan, maksudnya di update. Halo, bisa kan bedain? Terus si YouTuber ini juga bilang kalau gue ragu-ragu dalam bikin konten. Aduh, ragumu rugimu, ragumu untungku gitu kan maksudnya kata-kata pemain bau-baunya udah tahu ya pemain apa gitu ya. Katanya gue dibilang ragu-ragu. Kalau gue ragu-ragu bikin konten, gue nggak akan munculin muka nih kayak gini ya. Gue cuma bikin video terus sama suara, nggak munculin muka. Itu gue ragu-ragu, gue nggak berani menampilkan diri gue itu siapa ya, karena gue malu takutnya nanti scam atau nanti aplikasinya memang scam dan penipuan gitu ya. Dan gue takut gitu. Jadi kalau gue nunjukin kayak gini emang gak ada keraguan gitu ya. Yang justrunya ragu itu ketika lo itu bikin video ya, terus udah lo tutorial WD segala macem, ternyata aplikasinya cuma scam penipuan. Terus lo punya kode referral untuk ngajak orang. Itu lo malu, itu lo ragu. Abis itu orang akan menilai lo sebagai YouTuber yang gak jujur. Nah, inilah yang mahal zaman sekarang. Lo mau dibayar berapa kek, apa kek, dikasih ini kayaknya. Kalau emang barangnya nggak bagus, ya bilang aja sejujurnya gitu. Sama kayak gadget David ya. Dia kalau di endorse sama Samsung, tapi dia tetap ngasih tahu kejelekan Samsung apa-apa. Walaupun dia di endorse, karena dia menjual nilai kejujuran, bukan kode referral ya. Di sini komen lagi nih ya. Ada izin usahanya, ROBD global. Gak hanya exchange kripto di NIB-nya. Nah, pertanyaannya, tahu nggak izin sama NIB? Tahu nggak bedanya? Gitu kan? Jangan nggak tahu. Tapi nanti dia bilang di sini nih, dia bilang ya, dia cerita, saya tuh udah sering kali ngurus NIB, ngurus ya di OSS, saya tahu. Mbak cari detailnya dulu. Mohon maaf, saya juga paham banget tentang
OSS ya. Jadi aduh. Jadi jangan membuat saya lucu, nanti tertawa-tawa gitu ya ngeliat komen kayak gini ya. Terus kalau dia paham izin dan NIB, dia tahu. Ini sama aja kayak Enel kekuatan hijau kemarin ya, yang melampirkan NIB ya, dan lampirannya ada KBLI-nya. Itu sama aja tuh. Ternyata itu bukan izin, hanya NIB. NIB itu kayak nomor identitas doang. Kalau udah punya NIB, boleh nggak Kak kita buka usaha? Nggak boleh harusnya. Jadi ketika kalian punya NIB, kalian izinnya itu juga harus dibuat. Jadi kalau kalian punya NIB doang, abis itu kalian buka usaha, itu nyalain aturan. Walaupun emang banyak yang nggak punya NIB, nggak punya izin, beredar banyak. Tapi yang benar itu ya kalian ngurus NIB, abis itu kalian jangan lupa ngurus izinnya untuk usaha gitu ya. Tapi kalau cuma ngurus NIB doang nggak punya izin, ya sama aja, bodong. Terus gue tanya lagi di sini sama dia nih ya, tahu nggak sih KBLI itu apa gitu kan? Iya tahu, KBLI saya kemarin ngerjain juga di OSS gitu ya. Berarti dia nggak paham KBLI. KBLI yang gue maksud di sini, berarti kan dia nggak paham KBLI. Baca doang tapi nggak paham maksud dari KBLI-nya. Terus juga dia ngejelasin lagi nih ya, macam-macam ya. Tapi kita coba cek dulu nih ya. Untuk tadi NIB dari PT Robinhood ini. Nah di sini gue udah cari ya, perusahaan Robinhood Global Indonesia, sama persis ya, ada NPWP-nya, alamatnya pun sama ya. Kalau kita coba cetak ya, ini NIB bukan izin, sekali lagi. Jadi dibedain ya, jangan salah kamar. Nih ya, sertifikat NIB bukan izin ya. Kalian lihat skala usahanya, skala usaha mikro ya. Tapi kata YouTuber tadi kan dia tahu nih, trading itu resiko tinggi. Kenapa usahanya mikro? Aneh kan? Kalau dia paham OSS, kalau dia paham KBLI ya, dia bakal ngeh dan bakal melihat kejanggalan di sini. Sekarang kita lihat lampirannya di bagian bawahnya nih ya. Kalian lihat baik-baik di sini. Ada beberapa KBLI, tapi tadi yang di-share cuma satu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 KBLI. Kita coba lihat satu-satu di sini ya. Yang pertama, perdagangan eceran piranti lunak, software ya. Skalanya rendah. Masuk nggak ke trading? Ini NIB-nya, masuk nggak ke trading? Nggak dong, harusnya sih tidak. Aktivitas penggunaan aplikasi perdagangan melalui internet, e-commerce. Nah, ini dia cuma aktivitas pengembangan portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial. Tanpa tujuan komersial. Nah, ini kan ROBD komersial banget gitu kan. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat-alat bantu digital. Rendah. Aktivitas penyewaan sama nih, walaupun nomor KBLI-nya beda. Aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things, IoT. Menengah rendah. Mari sekarang kita bandingkan dengan NIB dari Indodax yang sama-sama exchanger ya, platform trading ya. Di sini kalau kalian lihat nih, KBLI-nya mereka perdagangan berjangka, NIB dan izin usaha. NIB dan izin usaha. Jadi NIB dan izin usaha tadi gue bilang itu dua hal yang berbeda ya. Kalau punya NIB doang, boleh nggak izin usahanya jalanin? Nggak boleh kalau dia belum punya sertifikat izin usaha, nggak boleh. Nah di sini kalian bisa lihat ya dari OSS di sini KBLI 2020 yang 63122. Kalian bisa baca deskripsinya secara panjang di sini. Scoopnya di sini juga ada. Kalian bisa baca, takutnya durasinya terlalu panjang di video gua. Jadi intinya kalau memang ya ROBD ini sudah punya izin ya harusnya bentuknya seperti ini. Ya, harusnya nih yang ini kan dari Indodax. Nah, kalau ROBD kan cuma NIB doang gitu nih. Yang 6322 ya. Bahkan skalanya skala rendah gitu. Dan kalau dia adalah tujuan komersil, udah jelas dong, harusnya platform digital
ataupun di sini trading ya, harusnya juga sudah dapat sertifikat dari Bapepti. Kalau emang katanya ngurus izin Indonesia, harusnya ikut legalitas Indonesia dong. Jangan lari-lari kemana, ke Binance, ke Hotbit, kayak ke Bybit, yang lainnya. Kan udah udah ngikutin regulasi Indonesia, harusnya dari Kementerian Perdagangan ya, di sini ada Bapepti juga, harusnya juga diizin dong surat-suratnya untuk diawasi ya. Tapi kalau cuma di sini NIB doang, izinnya nggak ada, ya jelas dong itu sudah menyalahi aturan. Terus lanjut nih ya, dia komen terus nih orang gitu ya, nggak mau kalah pokoknya karena dia guru kripto, jadi kita harus banyak belajar sama dia. Nah dia nih langsung bilang, sebenarnya kita mau trading atau tidak trading di RBD itu hak masing-masing ya, memang benar. Jadi kalau kamu bela terlalu mati-matian juga saya aneh kadang ya. Terserah orang mau trading di mana kek, mau di mana kek, ya itu urusan mereka ya. Tapi kan di sini gue hanya ngebahas dari sudut pandang gue, karena ada permintaan orang untuk ngebahas. Jadi kalau kamu sewot ya jangan marah dong. Saya juga nggak sewot, kamu pakai kode referral juga nggak apa-apa kok saya. Nah di sini juga bilang nih, banyak juga exchange yang operasi di Indonesia belum berizin sampai sekarang. Tapi orang Indo banyak yang pakai seperti Hotbit, Binance, Bybit, Max, dan Get.io dan lain-lain. Maksud gue, ini dibandinginnya sama ROBD. ROBD global dibandingin sama Binance, sama Hotbit, sama Bybit. Ini kayak gue dibandingin sama Raffi Ahmad. Jauh banget ya. Maksudnya, emang bener, platform-platform ini nggak ada izin di Indonesia. Apalagi Binance lah ya, bisa dibilang ilegal di Indonesia. Tapi banyak orang yang main di luar gitu kan, pakai VPN dan segala macam lah untuk main. Tapi jelas nih ya, jelas kalau Binance, kita coba nih, kita lihat di CoinMarketCap nih ya, Binance nomor 1, woi, dengan skor 9,99 ya. Hotbit ya di urutan 156. Bybit ini ada di urutan 41. Get.io ada di urutan nomor 5. ROBD nggak ada di mana-mana. Gimana dong nih? Kalau gue cari Panda masih ada nih, Panda Global. Tapi kalau kita klik nggak tertracking di sini. About Pandanya juga launch 2019 segala macam. Tapi nggak ada penjelasan lainnya. Jadi mau percaya, ROBD aja nggak ada di sini, Redford juga nggak ada. Tapi dibanding-bandingin sama Binance, sama Hotbit. Maksudnya jauh banget ya, kayak gue dibandingin sama Raffi Ahmad tadi ya. Jelas lah, ROBD dibandingkan dengan Panda, ROBD dibandingkan dengan Redford, itu udah jelas sama. Sampai nih orang tuh nyampah juga komen-komen di yang lainnya. Ya, jadi kayak udah dapet Kemenkumham, BKPM, Binance lebih parah nggak ada izinnya. Jangan bandingin sama Binance lo lihat ini di market cap, dia paling gede nilainya. Nah menariknya lagi, ini gue nggak tahu ya, ini jadi hal yang biasa untuk kalian atau tidak, gitu ya. Kalau kalian lihat logo-logo ini nih ya, logo-logonya nih. Contoh nih satu ya, CKBA dengan logo huruf N seperti ini. Kita coba cek adanya CKBN. Kalau A nggak ada di sini. Nih ya. CKBA. Harusnya berdasarkan di CoinCap A-nya ini nggak ada. Nah, CKB. Aneh nggak? Kalian yang tentuin. Lanjut. Pira ya. Pira. Logonya kalian lihat kayak gini ya. Kalian lihat logonya kayak gitu. Kita klik. Pira. Yang muncul logonya seperti ini. Tapi kalau kita ilangin A-nya, muncul yang ini. Lagi-lagi A-nya hilang. Kalau untuk contoh nih ya, XRP. Ini logonya kalian lihat. Ini ada juga nih, XRP. Logonya masih sama balance. Tapi juga ada contoh nih CRV di sini ya. CRV, Curve DAO Token. Logonya beda. Dibanding ini jauh banget bedanya ya.
Jadi kalau memang logonya nih emang belum terupdate, mending kalau gue saran ilangin aja ya. Cuma tadi ada beberapa token yang aneh gitu. Contoh yang nggak ada aja si PLUA ini sama sekali nggak ada nih. Ya, jadi kembali lagi kepada kalian ya. Bener nih kata Bapak YouTuber ini, sinyal kripto ini ya bebas, orang mau trading di mana aja, yang nggak ada legalitas di Indonesia juga nggak apa-apa. Bener. Tapi kalian cari referensinya di sini deh, di CoinMarketCap gitu ya. Ini banyak banget ya exchange ya, ada urutan nomor berapa juga ada gitu ya. Tapi kalau ROBD nggak ada di sini ya artinya ya jangan dimainin gitu ya, jangan dibela mati-matian. Yang katanya cuma koin settingan, ya kalian sendiri yang menentukan. Tadi udah beberapa hal yang udah gue sampein. Kembali lagi, trading mau dimanapun terserah kalian, tapi kalau udah jelas skemanya skema Ponzi gitu ya, seperti di grupnya di sini juga tadi udah ada ngundang nih ya. Ya, jika kamu mengundang, kemudian mengundang lagi mengundang. Aduh, ini trading apa ngundang-undang orang platform ini gitu kan. Jadi pertanyaan ya buat orang awam yang nggak ngerti kripto gitu, untuk pemula kan kasihan gitu ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan ROBD global ini yang udah jelas. Udahlah, mending kalian cari di CoinMarketCap, udah jelas lah ya mau di luar. Tapi kalau gue boleh saran, mending main yang di Indonesia aja. Itu saran gue, tapi ya kembali lagi kepada kalian. Tapi kalau kalian udah lihat skemanya MLM, Ponzi, dan piramida, ya lebih baik skip aja, jauhin ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.